Tahun-tahun berganti, saya akhirnya menjadi mahasiswa. Dan seiring dengan waktu yang berjalan, dinamika kampus kian saya rasakan. Di fakultas saya, dengan segala pemikiran humanisnya, nyatanya juga telah menjadi ladang subur tumbuhnya berbagai macam pemikiran dan perilaku yang sebelumnya cukup asing bagi saya. Ada teman kelas, awalnya nampak begitu kalem dan tak banyak tingkah. Belakangan tiba-tiba menjadi terlihat arogan dan anarkis, diikuti dengan rambut gondrongnya. Lalu, beberapa kali di ruang kuliah, ada botol minuman keras yang tergeletak. Di sisi lain, nyata di depan mata, perilaku-perilaku mahasiswa-mahasiswi yang mau tidak mau membuat saya bergidik ngeri. Di antara mereka, ada yang tidur sekamar di ruang sekretariat UKM. Lalu, tak lama setelah itu, ada senior saya yang laki-laki menghamili pacarnya. Lalu senior yang perempuan dihamili oleh junior dari jurusan lain. Mengerikan sekali. Padahal, jika harus jujur mengakui, mereka semua adalah Muslim. Kenapa bisa seliar itu? Pikir saya masih dalam keluguan. Lalu saat mengikuti sebuah training pengkaderan sebuah kegiatan mahasiswa di kampus, saya kembali mencoba mencerna kata-kata yang diungkapkan oleh moderator acara. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, dia berujar pada seluruh peserta, Allah itu terlalu suci, hingga tak pantas masuk ke lorong-lorong pasar yang becek. Sama sekali saya tak mengerti apa maksud dari kata-kata itu. Bertahun-tahun kemudian, setelah saya sedikit mengerti tentang sekularisme, barulah saya bisa menarik benang merahnya. Barangkali maksudnya, jangan memakai aturan Allah untuk mengatur muamalah yang ada di pasar-pasar. Masa yang kecil-kecil kayak gitu juga mau diurusi lagi sama agama atau Tuhan? Berikutnya pada spanduk, baliho, dan tembok pembatas kampus. Saya sudah mulai tak asing dengan kata-kata proletar, borjuis, juga beberapa simbol dalam bentuk grafiti yang tak mudah untuk menerjemahkannya. Lalu di sebuah jalan menuju fakultas melewati gerbang yang jarang dibuka, tepat di antara pohon-pohon sebelah kiri kanan jalan, terbentang sebuah spanduk dengan tulisan yang sangat jelas. Welcome to Paradise. Paradise, jika saya pikirkan, merujuk pada tempat mereka yang penuh kebebasan berpikir dan berkarya, juga seakan-akan bebas Tuhan. Dengan segala dinamika kebebasan berpikir dan bertindak seperti itu, satu hal yang akhirnya harus saya syukuri, bahwa telah saya pilih sebuah jalan yang lain. Jalan yang kelak setelah kuliah ternyata telah merubah orientasi hidup saya. Dengan segala keterbatasan dan kesulitan saya bergaul dan berkomunikasi dengan orang-orang, saya rajin halaqah atau kajian secara intensif, mempelajari dan memahami Islam lebih dari sekadar ibadah ritual. Bahwa Islam ternyata adalah ideologi yang begitu paripurna, harus diterapkan secara kafah dalam satu bentuk kekuatan negara, yaitu khilafah Islamiyah, dan aturan-aturan yang terpancar dari akidahnya akan mampu menyelesaikan semua problematika manusia. Ideologi Islam meniscayakan keyakinan sepenuhnya hanya kepada Allah, malaikatnya, para nabi dan rasul, dan semua yang tercakup dalam rukun iman. Dan setelah itu, sebagai konsekuensi dari keyakinan padanya adalah harus tunduk dan patuh pada segala perintahnya. Maka dipertanyakan keyakinan kita padanya jika kita tidak mau tunduk pada perintah dan larangannya. Begitu kata-kata yang pernah saya dengar dan selanjutnya seringkali melintas dalam benak saya hingga kini. Umat muslim sekarang tidak diragukan kepercayaannya pada adanya Allah. Sayangnya,